Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Superpedia yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di kisah kali ini yang akan kita ceritakan adalah kisah tentang cucu Nabi Adam alaihi wassalam yang hidup di 3 zaman kenabian, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Musa. Cerita ini mengandung persepsi di luar nalar manusia. Cucu Nabi Adam ini memiliki postur tubuh yang sangat tinggi sehingga bisa menembus langit. Dikatakan di sana tinggi badannya 23.000 hasta atau 10.000 meter lebih. Siapakah dia? Namanya adalah Uwais ibnu Unuk binti Adam. Seperti kita ketahui, ayah kita bernama Nabi Adam alaihi wassalam dianugerahi oleh Allah memiliki keturunan yang sangat banyak dan kembar-kembar yang berasal dari pasangannya, yaitu Siti Hawa. Jadi setiap melahirkan, Siti Hawa selalu melahirkan anak kembar, sehingga memiliki jumlah anak 20 laki-laki dan 20 wanita atau perempuan. Namun ada satu kejanggalan di sini. Ada satu anak Nabi Adam yang dilahirkan tidak kembar, melainkan kelahirannya tunggal, dan anak itu berjenis kelamin wanita. Tidak hanya itu, anak ini pun memiliki perawakan dan bentuk yang cukup aneh. Ia memiliki 2 kepala, satu di bahu kanan dan satu lagi di bahu kiri. Selain itu, ia memiliki jari-jari 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan manusia pada umumnya. Masing-masing telapak tangannya memiliki 10 jari, jadi ia memiliki 20 jari di tangannya. Kuku jarinya pun panjang-panjang dan bengkok, sangat menyeramkan apabila dibayangkan bentuk fisiknya. Kemudian anak ini diurus dan dibesarkan oleh ibunya Siti Hawa sampai ia tumbuh menjadi besar dan dewasa. Ketika itu terjadilah peristiwa pembunuhan Qabil yang membunuh Habil. Qabil kemudian membawa pasangannya ke sebuah lembah, dan akhirnya mereka beranak pinak di lembah tersebut dan menjadi kabilah yang paling rusak di zaman itu. Anak tunggal ini pun bergabung dengan kabilah-kabilah yang penuh dengan kerusakan tersebut. Anak tunggal ini atau Unuk adalah wanita pertama yang berzina di zaman itu. Di kabilahnya Qabil, setiap ada lelaki yang menyukai Unuk, ia akan diajak berzina, sehingga jumlah laki-laki yang diajak berzina pun banyak dan tak terhitung. Pada suatu hari Allah mentakdirkan Unuk untuk hamil, tetapi ia tidak tahu dari siapa ia hamil. Yang pasti random dari laki-laki yang dia ajak berzina. Yang jelas ia hamil dari hasil perzinaan dengan banyak laki-laki tersebut. Sampai ketika pada suatu hari Unuk melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Uwais binti Unuk. Dari sinilah pertama kali dosa zina itu dilakukan oleh putri Nabi Adam sendiri, yaitu Unuk bin Adam. Kekejian kejahatan yang dilakukan Unuk tidak berhenti di situ saja. Ketika Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga, Allah mengajarkan kepada mereka kalimat-kalimat agar mereka dijauhkan dari setan dan iblis yang akan mengganggunya. Hawa menulis kalimat-kalimat tersebut dan menggantungkannya di lehernya. Namun ketika Hawa tertidur lelap, Unuk mencuri tulisan yang berisi kalimat-kalimat tadi. Dari kalimat-kalimat tersebut, Unuk mempelajari ilmu sihir untuk menjadi wanita yang zalim dan menyakiti manusia. Sahabat-sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, ketika kekacauan sudah terlalu banyak di muka bumi karena ulah Unuk, Nabi Adam akhirnya berdoa agar anaknya Unuk binti Adam dimusnahkan. Doa tersebut diaminkan oleh istrinya, yaitu Hawa. Pada suatu hari Allah menciptakan seekor singa besar buas yang badannya lebih besar daripada gajah. Singa ini memangsa Unuk bin Adam, menerkam dan mencabik-nyabik tubuhnya sehingga Unuk merenggang nyawa akibat peristiwa itu.
Di kisah lainnya, anaknya Unuk yaitu Uwais tumbuh besar dan dewasa dengan keanehan fisik. Ia memiliki postur yang lebih tinggi daripada ibu dan kakeknya Nabi Adam alaihissalam. Seperti kita ketahui, Nabi Adam memiliki tinggi 60 hasta dan lebar 7 hasta. 1 hasta sama dengan setengah meter, berarti Nabi Adam memiliki tinggi sekitar 30 meter. Namun Uwais berbeda, ia memiliki postur tinggi badan 23.000 hasta. Tak terbayang tingginya Uwais ini. Selain itu, Uwais juga memiliki umur yang sangat panjang dibanding kakeknya Adam alaihissalam. Uwais memiliki usia hingga 3.600 tahun, sehingga ia hidup di beberapa zaman Nabi sekaligus dari Nabi Adam hingga Nabi Musa alaihissalam. Dalam satu kisah, jika Uwais sedang lapar, ia akan pergi ke laut untuk mencari ikan besar. Ia menangkap ikan sebesar ikan paus dengan tangannya, lalu mengangkat ikan itu ke langit dan mendekatkannya ke matahari. Ketika ikan itu matang karena terpanggang panasnya matahari, Uwais kemudian memakannya. Apabila Uwais haus, ia akan mencari awan dan langsung meminum dari air yang tertampung di awan tersebut. Lebih parahnya lagi, Uwais ini jauh lebih jahat dibanding ibunya Unuk. Ketika Nabi Adam meninggal, Uwais masih hidup hingga zaman Nabi Nuh alaihissalam. Pada masa itu terjadi bencana banjir yang besar yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Dalam riwayat Nabi Nuh diceritakan bahwa beliau membangun sebuah bahtera atau kapal besar di atas gunung. Banjir besar tersebut menewaskan seluruh umat manusia pada waktu itu, kecuali orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh yang naik di kapal tersebut. Betapa dahsyatnya bencana waktu itu, hingga air banjir menenggelamkan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya. Namun Uwais selamat karena banjir hanya setinggi dengkulnya saja, mengingat postur tubuhnya yang sangat tinggi. Kemudian Uwais masih hidup hingga masa kenabian Nabi Musa alaihissalam. Pada masa itu Uwais menjadi pemimpin atau raja yang jahat di negeri Ariha. Suatu ketika terjadi peperangan antara tentara Uwais dan para pengikut Nabi Musa. Ketika kedua kaum ini berperang dan saling berhadapan, Uwais mengangkat sebuah batu yang besar yang akan dilemparkan ke lokasi tempat tentara pengikut Nabi Musa berada. Batu itu berukuran sangat besar dan cukup untuk memusnahkan banyak orang. Namun saat Uwais hendak mengangkat batu tersebut, Allah mengirim seekor burung besar yang menghantam leher Uwais, menyebabkan batu itu terjatuh. Nabi Musa kemudian memukul tepat di mata kaki Uwais dengan tongkatnya, membuat Uwais terjatuh. Nabi Musa pun menyekil Uwais menggunakan tongkatnya dan seketika itu Uwais pun mati. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, begitulah kisahnya. Meskipun terlihat tidak masuk akal, mungkin di antara kita tidak pernah mendengarkan kisah ini sebelumnya. Namun apakah kisah ini fakta atau fiktif? Ada banyak hal dalam kisah ini yang tidak sejalan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Para ulama sepakat bahwa kisah ini adalah fiktif. Tetapi mengapa tidak menceritakan di sini agar suatu hari nanti ketika kalian mendengar kisah ini di media sosial atau di buku, kalian bisa langsung menentukan bahwa kisah ini adalah fiktif. Jadi itulah cerita tentang Uwais, anak dari Unuk binti Adam. Semoga cerita kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.